Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Aji Kurniawan. Saya mahasiswa semester 5 di Setiawan, Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang peranan, dukungan, fungsi, manajemen di bidang koperasi. Mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Dosen pengampu Bapak Rifki Swaji, SMN, MM, CPS, CPH, CEP. Langsung saja ke materi pertama. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu sistem, cara, perencanaan, atau pengawasan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang telah disepakati oleh kelompok. Berbicara tentang manajemen, suatu hal yang sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, khususnya untuk para mahasiswa yang menginjak dewasa, harus bisa mengatur antara lain manajemen waktu untuk mengatur keseimbangan, manajemen keuangan, manajemen diri untuk mengatur batasan-batasan yang positif dan negatif yang bisa dilakukan, dan dampaknya terhadap diri sendiri juga harus dipilih. Selanjutnya adalah tentang pengertian manajemen dan perangkat organisasi pada koperasi. Menurut Profesor Ewell Roy, PhD, beliau berpendapat ada 4 unsur yang terkandung di dalam manajemen perangkat organisasi pada koperasi. Yang pertama adalah anggota. Anggota sebagai pemilik dan pelaku usaha jalannya koperasi. Yang kedua adalah pengurus. Pengurus adalah pemimpin atau orang yang berada di garda terdepan untuk jalannya suatu koperasi. Sedangkan pengawas adalah orang yang bertanggung jawab terhadap jalannya koperasi kepada anggota koperasi. Sedangkan yang keempat adalah karyawan, merupakan sebagai penghubung antara koperasi dan pengguna koperasi. Jadi sebagai vektor penghubung antara koperasi dan pengguna koperasi agar tujuan dari koperasi tersampaikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terdapat 3 unsur yang melekat di dalamnya. Yang pertama adalah rapat anggota, yang kedua adalah pengurus koperasi, yang ketiga adalah pengawas koperasi. Untuk rapat anggota adalah kumpulan orang seorang yang sesuai dengan badan hukum koperasi. Terus koperasi adalah suatu yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Setiap anggota koperasi memiliki kewajiban yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sedangkan pengurus koperasi adalah sebagai garda terdepan atau sebagai otak dan penentu kesuksesan, keberhasilan dari koperasi itu sendiri. Jadi sukses atau tidak suksesnya koperasi ditentukan oleh pengurus koperasi. Pengurus koperasi harus berdedikasi dapat mengambil keputusan, melakukan nasihat kepada anggota-anggota koperasi yang melenceng, melakukan stabilisasi, bagaimana cara melakukan stabilisasi agar koperasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan pertama. Yang ketiga adalah pengawas. Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap jalannya koperasi dan bertanggung jawab melakukan laporan tertulis terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan di anggota koperasi. Yang ini ditunjukkan untuk pertanggungjawabannya ke atasan. Selanjutnya, pendekatan sistem pada koperasi. Menurut Derham, koperasi mempunyai 2 sifat ganda. Yang pertama, organisasi dari orang seorang dengan unsur eksternal dan sifat-sifat sosial atau sering disebut dengan pendekatan sosiologi. Yang kedua, perusahaan biasanya harus dikelola sebagai layaknya perusahaan biasa dalam ekonomi pasar atau sering disebut dengan pendekatan neoklasik. Interpretasi dari koperasi sebagai sistem. Komplekstansi dari perusahaan koperasi adalah suatu sistem yang terdiri
seorang atau alat-alat maupun teknik. Sistem ini dinamakan sebagai sistem sosial teknologi sistem. Terjadi hubungan dengan lingkungan sehingga dianggap sebagai sistem yang terbuka. Sistem ini ditujukan pada target dan dihadapkan dengan kelangkaan sumber-sumber yang digunakan. Struktur koperasi telah kita paparkan di awal. Struktur koperasi yang kita akan pelajari lebih lanjut dari anggota, rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Untuk garis hitam adalah perintah atau komando, sedangkan garis yang berwarna merah adalah garis kepertanggungjawaban. Pertama, penguasa tertinggi adalah anggota. Turun ke rapat anggota, ke pengurus dan pengawas, kemudian turun lagi ke pengelola. Pengelola bertanggung jawab terhadap pengurus. Pengurus bertanggung jawab pada saat rapat anggota. Dan begitu siklus yang terjadi pada struktur koperasi. Biasanya satu koperasi ada yang jangka panjang, jangka pendek, ada yang tahunan. Koperasi, ilustrasi tentang koperasi. Kalian pasti bertanya, apa itu koperasi? Koperasi adalah salah satu usaha yang berbadan hukum yang beranggotakan orang seorang dan anggota tersebut menjadi pengguna jasa dari koperasi. Fungsi koperasi: membangun dan mengembangkan, meningkatkan sumber daya manusia, memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan, mewujudkan dan membangun perekonomian nasional. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi, membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang adil dan makmur, menjadi sokok guru dalam perekonomian nasional, membantu produsen dalam memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi, membuat konsumen dengan memberikan perawatan yang harga relatif lebih tinggi dan terjangkau, memberikan bantuan pinjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro kecil. Prinsip koperasi: keanggotaan tidak dipaksa. Dalam pengelolaan, koperasi harus bersifat demokratis. Satu anggota koperasi, satu suara. Pembelian balas jasa sesuai dengan apa yang dibuat anggota oleh koperasi. Mengutamakan kemandirian. Sekian presentasi dari saya. Apabila dalam penyampaian kali ini ada kekeliruan atau kesalahan yang saya lakukan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan minta tolong untuk perbaikan selanjutnya. Saya menunggu kritik dan saran dari teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.